Du Ruofeng sudah menyukai Gu Jiayin sejak kecil. Setelah berhubungan, dia turun untuk mengambil cincin yang sudah disiapkan untuk melamar Gu Jiayin. Saat itu, pelayan hotel Hesu membawa sarapan pagi. Gu Jiayin yang tidak sadar sepenuhnya, setelah sadar dari mabuk, salah mengira pelayan Hesu sebagai orang yang menyelamatkannya dan berhubungan dengannya. Hesu melihat wanita yang kaya dan cantik itu. Jadi dia menerima hubungan mereka. Untuk membalas budi menyelamatkan dirinya, dia menyerahkan diri, bahkan mengabaikan penolakan keluarganya dan pergi dari rumah untuk menikahinya. Sejak saat itu menyembunyikan identitasnya. Dengan bantuan rahasia Gu Jiayin, Hesu, mantan pelayan hotel, menjadi bintang baru di dunia bisnis. 9 bulan kemudian, Gu Jiayin melahirkan. Tanpa mengetahui identitas Gu Jiayin, Hesu menjebak Gu Jiayin, mencuri rahasia Gu Jiayin, dan menggunakan putri yang baru lahir sebagai ancaman. Memaksa Gu Jiayin yang baru saja melahirkan untuk pergi ke penjara menggantikan kesalahan pria brengsek. 5 tahun kemudian, 3 saudara laki-laki menemukan adik perempuan mereka yang telah lama hilang di penjara, dan membuat orang-orang yang telah mengganggu adik perempuan mereka membayar harga yang serius. Begitu Gu Jiayin keluar dari penjara, dia langsung pergi ke rumah He untuk menjenguk putrinya yang dibawa pergi sejak lahir. Begitu masuk, dia melihat ibu pria brengsek dan seorang wanita lain yang sedang mengganggu putrinya. Dia ingin maju untuk memberi pelajaran, tetapi dihalangi oleh pria brengsek itu, dan memperkenalkan wanita di sampingnya sebagai Gu Jiayin dari Gu Group. Hanya dia yang adalah cintaku yang sejati. Tanpa menyadari perasaan sebenarnya, pria brengsek itu menganggap putri kaya sebagai harta, namun mengirimkan putri yang sebenarnya ke penjara. Pria brengsek itu meminta cerai. Gu Jiayin tanpa ragu langsung menyetujuinya, dan meminta untuk membawa pergi putrinya, karena sering dipukul dan dikurung di ruangan gelap. Anak itu menderita autisme parah yang menyebabkan dia tidak bisa berbicara. Gu Jiayin bersumpah akan memberi pelajaran kepada keluarga pria brengsek itu. San Geru Feng kemudian menyerahkan segel Gu Jiafeng kepada Gu Jiayin, memungkinkan dia untuk mengurus segel itu lagi. Aku akan menggunakan pedang. Itu adalah 3 jagoan keluarga Gu. Kakak tidak ditambah kekuatan. Dikatakan bahwa saat berusia 18 tahun sudah membawa 10 orang menunggang. Hidup lebih tua dari Gu Jia, raja film termuda di negara naga hijau. Yang paling hebat adalah Guru Feng. Meskipun dia adalah anak angkat keluarga Gu, tapi di usia muda, dia sudah duduk dengan mantap sebagai pemimpin grup Gu. Dengar-dengar, keluarga Gu sudah mencari putri hilangnya selama 5 tahun. Kamu bilang putri itu meninggalkan keluarga kaya yang bergengsi? Apa dia datang ke sini? Hahaha. Angin apa yang membawa ketiga dewa ini ke sini? Jiayin dijebak oleh orang jahat. Ternyata sudah dibuang ke tempat seperti ini selama 5 tahun. Perempuan hina, jangan bergerak. Jika bergerak lagi, aku akan membunuhmu. Hari ini aku keluar dari penjara. Kalian mau apa? Inilah putri yang selalu kau pikirkan. Jiaying mendapatkan izin untuk bekerja sama dengan Hesu, asalkan kamu bercerai dan pulang. Kak, perusahaan yang aku bantu dirikan bersama Hesu sudah go public. Keluarga kita pasti akan semakin bahagia di masa depan. Nyonya Gu, suami Anda, Hesu, melaporkan Anda mencuri rahasia cerita. Silakan ikut kami. Apa? Aku tidak melakukan apa-apa, Gu Jiayin. Buktinya sangat jelas. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Tenang saja, hanya 5 tahun. Aku akan menjaga putrimu dengan baik. Hesu. Seandainya bukan karena aku, apakah kamu bisa dalam waktu singkat 2 tahun menjadi direktur umum perusahaan terdaftar? Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Saya akan mencari seseorang untuk membuktikannya. Ini adalah fitnah. Apa yang sudah saya laporkan padamu? Jangan lupakan ya. Masih ada di tanganku, masih ada di tanganku, di tanganku, di tanganku. Ah. Ah. Hesu, kau orang jahat. Nyonya, 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 nyonya.
Selama Gu Jiayin tidak bisa keluar penjara hari ini, aku akan mengatur agar kau mengembalikan foto itu lebih awal. Aku adalah putri dari penjaga paman. Asalkan kau mengembalikan fotonya padaku. Setelah aku keluar dari penjara, aku bisa memaafkanmu. Hahaha. Dia bilang dia adalah putri orang terkaya. Hahaha. Putri orang terkaya. Hahaha. Putri orang terkaya akan masuk penjara. Kau hanya seorang yatim piatu yang tidak diinginkan. Ingin datang sendiri untuk mengambilnya. Berkaki telanjang. Maaf ya. Tangan saya slip ini. Saya lupa memberitahumu. Hari ini kamu tidak bisa keluar dari penjara ini. Suamimu yang baik sengaja memperpanjang hukumanmu selama 3 tahun. Supaya aku bisa merawatmu dengan baik. Hal yang paling aku sesali dalam hidupku adalah menyembunyikan identitas. Mengkhianati keluarga untuk bersamamu. Tahan dia. Bersihkan wajahnya dengan serpihan kaca. Hahaha. Berhenti. Jiayi. Seperti angin. Bayangan cantik. Seperti angin. Jiang Ying sudah tinggal di sini selama 5 tahun. Kalian memang tidak merawatnya dengan baik. Semua itu tidak ada hubungannya dengan saya. Katakan sekali lagi, kalau bukan karena dia bilang hari ini, asal bisa menghentikan Gu Jiayin keluar penjara, akan mengirim uang ke rumah kami. Kami juga tidak berani melakukan ini. Kau jujur saja. Begitu dipukul sekali, hitung-hitung mau tidak mau. Sudah disepakati, 1 tamparan 1 juta. Sama-sama, kita keluar nanti. Kamu harus ingat untuk memberi kami. Tenang saja. Uangnya akan masuk ke akunmu tanpa kurang sedikit pun. Tapi kalian tidak akan punya kesempatan untuk menghabiskannya. Kakak, abang, adik. Antarkan aku ke rumah He dulu. Dia sudah menyakitimu. Kamu masih mau mencarinya? Inilah pria baik yang kau cari. Bagaimana keluarga yang baik bisa melahirkan orang seperti kamu? Aku pergi ke rumah He untuk menjemput Yaya kembali. Dia adalah anakku. Lalu aku. Apakah kita bisa menemanimu pulang? Tidak perlu. Dia berhutang padaku. Aku akan menuntutnya kembali secara langsung. Kontrak antara perusahaan He dan perusahaan Gu akan segera diperpanjang, kan? Jika selama 5 tahun ini dia mau baik kepada Yaya, uang perpanjangan kontrak itu bisa dianggap sebagai biaya perawatan anak. Ayo pergi. Ibu mencuci kaki. Aku merindukanmu. Bahkan hal kecil saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Memelihara kamu lebih baik memelihara anjing. Uang haram seharusnya langsung dibuang, besar kecil semua. Yaya tahu dia salah. Yaya membuat mama dan nenek tidak senang. Jangan biarkan papa membuang aku. Begitu. Aku tidak mengenalmu. Ya, kenapa kamu tidak bisa bicara? Jangan menakut-nakuti mama. Gu Jiayin,
Bukankah seharusnya kamu di penjara? Mengapa saya harus masuk penjara lagi? 5 tahun menderita penghinaan, hampir mati di dalamnya. Inilah cara kalian memperlakukan saya. Perkenalkan. Ini adalah cinta sejati saya dalam hidup ini, Gu Ying. Segera tanda tangani surat perceraian ini. Keluar dari rumah saya. Kamu mau bercerai dariku? Dan ingin aku pergi tanpa apa-apa? Kamu, wanita tua yang baru keluar dari penjara, tidak berhak membicarakan syarat padaku. Apalagi Ying Ying adalah putri hilang dari keluarga Gu. Ini barang tiruan dari mana? Selain mencuci dan memasak, kamu bisa apa lagi? Menjadi istri Hesuku. Kamu tidak layak. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Aku yang merupakan putri dari cerita ini. Dulu kamu miskin dan tidak punya apa-apa. Aku bersama kamu hanya untuk menjaga sedikit harga dirimu yang menyedihkan, dan menyembunyikan identitasku. Senyap-senyap membantumu menjadi direktur utama perusahaan yang terdaftar. Tidak kusangka kamu tidak hanya kejam tetapi juga buta. Hahaha. Hanya kamu hahaha. Apa kamu tidak gila di penjara? Aku tidak hanya merebut suamimu, bahkan putrimu hanya mengenaliku. Ya, kesini, sayang. Ya. Suamimu telah mengkhianatimu. Putrimu diperlakukan seperti anjing olehku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku telah membantu Hesu mendapatkan kontrak lanjutan cerita. Setelah upacara penandatanganan besok, Hesu akan menjadi grup yang hanya kalah dari cerita. Dan kamu akan menjadi rumput liar yang bisa diinjak sembarangan. Apakah kontrak yang kamu maksud ini? Bagaimana kontrak ini bisa ada padamu? Karena kontrak ini aku yang mengambilnya untukmu. Apakah makanan yang dimasak oleh Rufeng bisa? Hesu hanyalah seorang pelayan hotel. Apa yang membuatmu melakukan hal ini hingga terlihat seperti bukan manusia dan bukan hantu? Aku dan dia, Su Feng. Aku percaya dia memiliki kemampuan. Kau hanya perlu memberinya satu kesempatan. Baiklah. Ying. Ada apa? Bukankah kontrak itu ada di tanganmu? Dia itu dianggap apa? Bagaimana mungkin kontrak Gu berada di tangan orang luar? Kontrak ini palsu. Karena semua kontrak cerita kami ada, stempel khusus cerita, dan stempel khusus cerita ada di tanganku. Bagaimana dia bisa memiliki stempel cerita? Halo. Lambang Feng dicuri. Tidak apa-apa, yang dicuri itu palsu. Lagi pula, lambang Feng milik Gu hanya diakui oleh keluarga Gu. Bagaimana dia bisa memiliki lambang itu? Lambang, kau pelanggar hukum. Sudah menjalani hukuman 5 tahun, belajar meditasi. Bagaimana kau mendapatkan lambang Feng milik Gu? Dia tahu nama lengkap Feng Zhang dari mana? Ying adalah putri dari grup Gu. Feng Zhang tidak ada di tangannya. Apakah itu ada di tanganmu yang palsu ini? Sister, asal kamu setuju untuk bercerai dengan Hesu, aku bisa memberimu 1 juta. Agar kamu bisa hidup dengan baik. Bagaimanapun, yang paling tidak aku kekurangan adalah uang. Jadi saya memberi kamu 1 juta. Itu sudah dianggap memuji kamu. Memuji. Hanya uang segini. Saya tidak tertarik. Hehe. Kalau bukan karena kamu menyelamatkan saya malam itu, seorang pelayan tanpa kemampuan dan pendidikan seperti kamu bisa berdiri di villa ini dan berpura-pura. Cukup, itu dulu. Sekarang aku adalah orang baru paling berkuasa di seluruh Jiangzheng. Aku meremehkan pemuda yang miskin. Iya, kekayaannya adalah usaha anakku sendiri. Aku bahkan tidak merasa kamu menghambatnya. Dia punya kemampuan. Kalau bukan karena aku, Hesu, kamu hanya akan meremehkan pemuda yang miskin. Jangan menganggap remeh orang yang miskin di usia paruh baya. Jangan menganggap remeh orang yang miskin di usia tua. Orang yang sudah meninggal adalah orang yang berharga. HMPH. Tinggalkan aku, Gu Jiayin. Kamu hanyalah seorang yang benar-benar tidak berguna. Hari ini aku memang datang untuk menceraikanmu. Aku yang tidak menginginkanmu lagi.
Perempuan hina, bawa barang sialanmu dan pergi dari sini. Aku tidak ingin tinggal di villa selevel kalian, sebentar pun tidak. Ya, aku adalah Mama. Ayo ikut Mama, ya. Ke Sue. 1 hari lagi, aku akan membuatmu merasakan apa itu penyesalan yang terlambat. Sialan, Gu Jiayin. Kamu masih mau berdebat denganku? Ayah, ini apa? Dengan cerita ini, Feng Zhao, hahaha, aku menantang cerita, dan ada satu syarat lagi. Hahaha. Gu Jiayi, kenapa kamu lagi? Direktur Gu. Kenapa Anda datang? Saya datang untuk menjemput Nona Gu. Gu Rufeng. Di mana dia? Gu Ying memang putri keluarga Gu. Masuk ke keluarga Gu adalah keberuntungan besar. Saya benar-benar akan sukses sekarang. Dia ada di atas. Saya akan memanggilnya untuk bertemu Anda, Direktur Gu. Aduh, bagaimana ini? Gu Rufeng marah sekali kalau dia menemukan aku. Kakek. Aduh kakek, kamu di sini ya? Bapak Gu, sudah datang menjemputmu. Bapak Gu benar-benar tampan sekali. Iya. Bisakah kita membicarakan kontrak perpanjangan agar lebih sesuai? Tambah 10 poin lagi? Oh tidak, keuntungan 5 poin. Hahaha, benar begitu? Makan enak, jangan terburu-buru. Saya ganti baju dulu. Ganti baju apa? Jadi setelah ini kita semua sudah jadi satu keluarga. Sekarang tidak usah banyak-banyak ambil dari keluarga asal. Jadi kedepannya uang ini bukan milik ketiga kakakmu. Dengar suami ya? Pergi kemana? Cepatlah. Saya bukan. Jangan bangunkan nenek. Saya. Saya. Halo, Rufeng Yaya terluka parah. Kamu di mana? Ayo. Baik, saya keluar sekarang. Saya. Ini. Bagaimana? Aku sudah membiarkan kakak pulang lebih dulu. Dia masih ingin menemanimu sedikit lebih lama. Aduh. Hanya flu biasa. Istirahat 2 hari sudah cukup. Kalian ini bagaimana jadi orang tua? Dia mengalami malnutrisi yang parah, dan banyak memar. Hatiku terasa hancur. Aku bahkan merasa sakit hati melihatnya. Dokter, sebelumnya dia jelas sehat. Mengapa sekarang dia tidak bisa berbicara? Itu belum tentu kalian yang melakukannya. Dia sekarang menderita autisme berat dan gangguan stres pasca trauma. Tidak bisa bicara dalam waktu dekat. Jangan sampai dia terkena trauma lagi. Apakah dia darah dagingmu? Aku sudah mengatakannya sampai di sini. Kalian harus hati-hati. Jiang Yin, pulanglah. Mereka juga harus membayar harganya. Seperti angin. Upacara penandatanganan besok tetap dilaksanakan. Hesu, aku ingin kalian merasakan rasanya jatuh dari puncak gunung. Selamat malam semuanya. Mengadakan acara sebesar ini, dalam 1 jam, aku Hesu akan menjadi nomor 2 di Jiangzheng. Wah, keluarga Gu benar-benar menghargai kerjasama yang cocok denganku. Kamu yang tunjuk jalan. Kamu ini siapa sih? Hari ini kan kunjungan dari Nona Gu. Nona Gu, ya. Dia kan ada di sini. Ying, kenapa kamu tidak memberi kabar sebelumnya? Aku kan direktur utama Hei yang terhormat. Hari ini kamu tidak boleh mengalahkanku, ya. Nona besar di mana? Orangnya di mana? Bodoh, sudah ketahuan di sini. Rencanaku untuk merebut grup cerita akan terungkap. Bodoh ini bahkan tidak mengenalku. Ayo. Terima kasih ya. Saya juga punya seorang putri berusia 5 tahun. Hamil itu tidak mudah. Wanita karir yang hamil lebih tidak mudah.
Saya masih ada sedikit urusan. Kita akan bertemu lagi. Kamu pergi dulu ke aula. Saya akan bersihkan sini, agar tidak ada yang terluka lagi. Baik. Gu Jiayin memang anak yang baik. Yo. Ini bukankah Kak Jiayin? Kamu kenapa di sini bersih-bersih? Setelah meninggalkan keluarga He, tidak bisa bertahan? Hahaha, bukankah kamu bilang akan membuatku bangkrut dan menyesal? Kenapa justru aku yang menyesal? Kamu kekurangan satu pembantu yang sangat bisa diandalkan. Ya, ahahaha. Jiayi, kalau kamu tidak bisa melanjutkan, aku akan kembali jadi pembantu. Aku tidak akan keberatan. Lagi pula, melihat kakak hidup tidak bahagia seperti ini, aku juga merasa sangat sedih. Hahaha. Gu Jiayi, jangan terlalu percaya diri. Tahukah kamu sekarang saya memiliki identitas apa? Nah, apakah kalian tahu dia memiliki identitas apa? Perawat, asisten presiden. Kalian. Biarkan saya yang melakukannya. Baiklah, Cao Zhu. Saya beritahu kamu, dia adalah mantan istri saya, seorang narapidana yang tidak ada yang inginkan. Ini adalah kita. Halo, Kepala Gu. Saya adalah Nona Gu, Gu Ying. Kenapa diam saja? Dia sedang menjabat tanganmu. Apa urusanmu, tukang bersih? Segera bersihkan toilet. Apakah dia tahu saya palsu? Anda adalah Nona Gu Jia. Saya hanya karyawan Gu. Anda terlalu memuji saya. Aha. Saya biasanya selalu bersikap sopan kepada orang. Upacara penandatanganan Hesu akan segera dimulai. Mari kita pergi. Kalian Jiayi, sialan kamu. Hari ini adalah hari besar. Tuan Peng, ini adalah tempat cerita. Lebih baik Anda tidak membuat masalah. Tuan He, hati-hati di jalan. Hati-hati langkahmu. Kau penjilat. Siapa yang berani mengganggu ibuku? Segera keluarkan dia. Nona, kenapa Anda harus bermain perlahan agar lebih menyenangkan? Ayo pergi, ya. Lihatlah, ketua tidak datang. Bagaimana kontrak ini bisa ditandatangani? Sudah menunggu beberapa saat. Begini cara perusahaan kalian bekerja sama dengan orang lain? Ketua dewan sudah menyerahkan semua wewenang keputusan kerjasama ini kepada pejabat lain. Kenapa tidak bilang lebih awal? Aku akan menyambutnya. Jalan. Sampai akhir. Aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Gu Jiayin, kenapa kamu masih tidak pergi? Apakah ini tempat yang sesuai untukmu? Cepat pergi. Jika aku pergi, kontrak kalian tidak akan bisa ditandatangani. Tuan He tadi tidak mengatakan ingin menyambutku. Tapi meskipun aku di sini, kerja sama kalian tetap tidak akan berhasil. Hahaha. Apa kamu gila karena perceraian kita membuatmu terlalu tertekan? Hahaha. Tolong, keluarkan orang gila ini dari sini. Hahaha. Nona Gu adalah penanggung jawab kerjasama kali ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Direktur Gu membiarkan dia yang bertanggung jawab atas hal ini? Nona Gu bisa bertanya langsung padamu. Maksudnya apa? Apakah kamu curiga padaku? Kamu mengenal asisten Li, kan? Dari mana dia mendapatkan layang-layang itu? Tanda tangani kontrak dulu baru bicara. Selama layang-layang ada di tanganku, pasar saham akan mengakui kontrak ini. HMPH, sudah dibilang adalah putri keluarga Gu. Bahkan anjing pun tidak mengenali tuannya sendiri. Putri besar keluarga Gu yang terhormat ini masih mau berkilah apa? Asu, saya rasa asisten ini memiliki hubungan khusus dengan kakak Jiayin. Saya tidak masalah sedikit tertekan, asal kamu bisa mendapatkan kontraknya. Keluarga Gu mengakui bahwa hanya orang yang memiliki darah asli Gu yang sah. Yang palsu hanya bisa meniru tindakan yang benar, dan tidak dapat menjalankan fungsi yang sebenarnya. Dari yang benar, Gu Ying, setelah kamu menempelkan cap ini, gelar kamu sebagai putri keluarga Gu tidak akan berarti apa-apa. Permaisuri ini.
Bagaimana cap ini bisa menghilang? Hei Su, mimpimu tentang balas dendam seharusnya sudah bangun. Karena ada aku, jadi kontrak tidak bisa ditandatangani. Mungkin barusan tidak ada suara. Tidak. Ah. Itu karena stempel ini sama seperti kamu, itu palsu. Tidak mungkin, pasti kamu. Kamu telah memanipulasi kontrak, tidak mati sebelum melihat sungai kuning. Bagus, maka aku akan menunjukkan kepadamu apa itu konsensus yang sebenarnya. Hahaha. Hai, Nona besar. Tunjukkan padaku, ya. Kamu di sini bagaimana? Ini adalah pernyataan dari keluarga Gu, kan? Tanpa berita baik dari Feng Zhang, bagaimana kita bisa menandatangani kontrak? Rufeng, kita sudah terpisah sebagai saudara selama bertahun-tahun. Kau diadopsi oleh keluarga Gu, telah diam-diam mencintai Jiayin selama puluhan tahun. Kali ini, kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Kak, apa yang kau bicarakan? Jiayin di hatiku hanya seorang adik. Benarkah? Aku tidak percaya. Asisten Li, kamu membantu Gu Jiayin merebut posisi nona besar cerita. Dan mencoba mengacaukan kerjasama yang tepat. Kau bisa menanggung dosa ini. Asisten Li, selama cerita mencapai kesepakatan dengan kerjasama yang tepat, aku tidak akan memberitahu cerita tentang hal ini. Apa yang tidak boleh kau katakan padaku? Apa yang tidak boleh kau katakan padaku? Ah, bagaimana dia bisa datang? Tuan Gu, semua itu karena mantan istri saya yang gila. Dia benar-benar sangat mencintai saya. Jadi ketika dia tahu saya bersama putri dari cerita, Ying Ying, dia bersikeras mengatakan bahwa dia juga putri dari cerita, ingin mendapatkan hati saya. Tapi tenang saja, meskipun saya pernah menikah dengannya, tapi kita berdua hanya memiliki nama suami istri, tidak pernah memiliki hubungan suami istri yang sebenarnya, sepanjang hidupku. Hanya mencintai Ying Ying seorang. Siapa anak itu? Heiku. Apa barangnya ini? Bisa menghilang di sini? Seperti itu. Ketika saya tinggal di keluarga Gu, mengapa saya hanya pernah bertemu Gu Jiayin, tidak pernah bertemu denganmu? Tuan Gu, Anda pasti salah. Lihat Ying Ying. Dia memiliki kisah tersendiri. Saya melakukan ini untuk mencegah pengkhianat dalam. Dikhususkan untuk menempatkan satu kaki ayam palsu. Ditangkap. Yaitu namamu ini. Usir mereka keluar. Segel Hesi. Mulai sekarang, siapapun yang berani berurusan dengan Hesi akan menjadi musuh cerita ini. Berani menipuku? Lepaskan aku benar-benar sendirian. Aku adalah putri Li Qingliang. Apa? Kamu adalah putri Li Qingliang dan wanita itu? Benar, jadi aku juga bisa dianggap sebagai anggota keluarga Gu. Apakah apa yang mereka lakukan begitu saja dianggap selesai? Sudahlah, jangan perbesar masalah ini. Aku khawatir tentang ibu. Dia dengan susah payah baru bisa keluar. Baiklah. Karena wajah Jiayin, silakan pergi. Tadi Hesu bilang tidak ada hubungan suami istri. Maksudnya apa? Kau salah dengar. Yaya adalah anak Hesu. Gu Jiayin, kamu bisa bercerai darinya. Kenapa tidak? Kak Guru Fu masih menunggu saya di bawah. Jiayin. Meskipun Hesi memperlakukanmu seperti ini, kamu juga tidak bisa melupakan dia, kan? Guru Fu mungkin masih menunggu saya di bawah. Meskipun Zeng memperlakukanmu seperti ini, kamu juga tidak bisa melupakan dia. Bertahanlah sedikit. Tahan sedikit. Tuan San,
Apakah kau masih ingat siapa saya? Saudara Ru Feng. Tapi saya tidak ingin tahu, kakakmu. Kirimkan cincin dari meja samping tempat tidurku ke Hotel Sengshi cepat. Jia Yin, saya pasti akan memberimu ciuman yang paling meriah. Jia Yin. Jia Yin. Jia Yin akan menikah dengan seorang pelayan hotel, melarikan diri dari rumah. Sudahlah. Begitu nanti. Lite, aku ingin semua informasi tentang Yaya dari lahir sampai sekarang. Selama layang-layang di tanganku, pasti akan selesai pada akhirnya. Ah. Apa mungkin? Anak perempuan Gu Jia itu tidak mungkin benar-benar Gu Jia Yin kan? Gu Jia Yin yang muncul ini pasti terlibat dengan Gu Jia Cheng. Itu pasti tidak mungkin dia. Gu Jia Yin dari kecil sudah takut pada kakak laki-lakinya. Dia hanya mau dekat dengan Ru Feng. Ngomong-ngomong, aku sudah mencari sekolah dasar untuk adikmu. Suatu hari nanti bawa dia saja. Terima kasih, Pak. Ternyata itu palsu. Lihat bagaimana aku menyelesaikanmu. Asu, kenapa kamu tidak menungguku? Ibu, kamu sudah datang. Perempuan murahan menyamar sebagai putri keluarga Gu, menyebabkan Asu kehilangan kontrak. Masih dipukuli seperti ini. Kenapa tidak membunuh barang palsu seperti kamu? Nenek tua mati. Karena aku sebenarnya adalah Nona Gu. Gu Jiayin pasti palsu. Kamu berani memperdaya aku, kan? Alasanku tidak mengungkap mereka di pesta. Itu karena kakak saya. Dia. Gu Jiayin dan kakak saya memiliki hubungan rahasia. Gu Zong melakukan ini untuk membantu mereka menyembunyikan rahasia. Jadi, keluarga kaya ini benar-benar kacau. Apakah saya jahat? Cantik dan kaya. Saya tidak tahu siapa yang akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Apakah kamu yang menyelamatkanku? Minta cantik juga minta uang. Minta cantik juga minta uang. Minta cantik juga minta uang. Minta pakan merah murah. Pakan merah murah. Pakan merah murah. Oh. Mari kita menikah. Saudaraku, maafkan aku. Dua orang brengsek ini sudah mengkhianatiku bertahun-tahun. Kalian sudah bercerai. Apa yang perlu dikhawatirkan? Yang terpenting sekarang adalah mengusir penipu Gu Jiayin ini. Aku harus menjadi putri Gu agar kamu bisa mendapatkan kontraknya. Baiklah. Akhirnya kamu menyadari bahwa dia adalah pria brengsek. Dia yang paling cocok. Ru Feng sudah menikah. Ibu akan pulang ke negara dalam 2 hari. Kau pindah kembali untuk tinggal di sini. Juga lebih mudah untuk merawat Yaya. Yaya memiliki autisme. Tidak suka tempat yang ramai. Aku ingin pindah keluar untuk tinggal bersama Yaya. Saya tidak setuju. Bagaimana jika Hesu datang lagi mencarimu masalah? Hesu adalah ayah kandung Yaya. Dia tidak akan benar-benar menyakiti Yaya. Gu Jiayin. Hari ini jika kamu berani keluar dari pintu ini. Itu, saya berangkat kerja lewat sini. Bukan sengaja mau mengantarkan kamu ke sini. Aku juga lewat sini. Yaya, ini adalah rumah baru kita. Yaya, 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 Yaya. Yaya.
Yaya, kenapa kamu lari ke sana kemari, membuat Mama takut? Aku salah. Maaf ya, Yaya, Mama terlalu cemas. Mama tidak seharusnya marah padamu. Mainan ini dari mana? Kamu adalah Nona Gu, kan? Ini dikirim oleh Tuan Gu. Tuan Gu Jialu berkata ini untuk Nona Yaya. Terima kasih. Ibu Yaya akan mengantarmu ke sekolah besok, bagaimana? Ada banyak teman kecil yang bisa bermain bersamamu. Ada orang yang benar-benar keras kepala. Kasihan Jiahui, masih harus menggunakan namaku. Nanti, Nona Gu akan membawa anak itu untuk mengurus pendaftaran sekolah. Tunggu di sini ya. Ini adalah kesempatan bagus untuk berhubungan dengan keluarga Gu. Mengapa ini adalah Nona Gu? Aku kira bisa bertemu dengan 3 tampan dari keluarga Gu yang legendaris. Seandainya aku tahu, aku tidak perlu berdandan khusus. Baiklah, aku tidak tahu Nona Gu seperti apa. Nona Gu adalah putri dari keluarga Gu. Nona pasti mengenakan yang terbaik. Gunakan otakmu, bodoh. Kenapa belum datang juga? Ini pasti adalah putri dari cerita. Nona Gu, maaf sudah membuat Anda menunggu. Kepala sekolah mengatur untuk menunggu Anda di depan. Gu Ying. Mobil ini kan hadiah ulang tahun dewasa dari ibu saya. Kepala sekolah mengatur untuk menunggu Anda di depan. Baiklah, mari pergi. Orang tua hanya bisa mengantar anak sampai di depan pintu. Anak tetap tinggal. Kamu pergi saja. Lalu kenapa dia bisa masuk? Dia kan orang yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menerima tamu. Kamu kenapa? Aku akan menjaga diriku baik-baik. Selamat tinggal. Orang miskin lebih banyak masalah. Orang miskin masih memegang mainan seperti ini. Tidak bisa dijangkau, tidak bisa diambil. Hei. Si bisu kecil berbicara ya. Anak-anak di rumah Nona Gu benar-benar ceria. Sekali lihat sudah jelas jadi pemimpin cerita masa depan. Identitas Dodo tetap harus rendah hati. Saya mengerti, saya mengerti. Tapi, mengapa Gu Yaya juga bisa masuk sekolah? Saya sangat tidak puas. Ibu mudu Yaya baru saja keluar dari penjara sebagai narapidana kerja paksa. Anak-anak yang berasal dari keluarga seperti ini juga pantas bermain dengan para pewaris kelas atas seperti Dodo. Maaf, Nona Gu, kami akan segera memberitahu orang tua untuk mengeluarkanmu. Du Jiayin, aku akan menunjukkan kepadamu siapa sebenarnya yang memiliki kekuasaan. Direktur Gu, mengapa tidak memberitahu kepala sekolah? Langsung saja biarkan Yaya menemui Anda. Situasi Yaya khusus, saya tiba-tiba muncul, takut mengejutkannya. Kau kembali saja, aku akan masuk dan melihat sendiri. Kenapa kau merebut mainan yang diberikan ibu padaku? Aku adalah perawat, tuan muda. Seluruh sekolah adalah milikku. Selama aku menginginkannya, semua milikku. Ada apa ini? Guru. Hanya si bisu yang menggangguku. Aku tidak. Dia yang terus menggangguku. Dia juga bilang ibuku tidak menginginkanku lagi. Kamu sedang menggambar apa? Tidak mengerti. Keluar lakukan 50. Squat, tidak selesai tidak boleh makan. Pergi. HMPH, pantas saja. Siapa suruh kamu mengganggu saya? HMPH.
Saya tidak. Guru, percayalah pada saya. Ibumu itu bukan orang baik. Kamu juga bukan orang baik. Cepat pergi. Masih mencuri mainan Dodo. Ini milikku. Dodo adalah tuan cerita. Bisa menakut-nakuti kamu hanya dengan mainan ini. Pasti kamu yang mencuri Dodo. Cepat pergi. Si bisu kecil. Lari-lari. Silakan. Anak-anak istimewa dalam situasi ini, kalian harus lebih memperhatikan. Kami adalah guru-guru berpendidikan tinggi. Pastinya tidak akan ada skandal diskriminasi terhadap anak-anak istimewa. Saya ingin melihat ruang istirahat anak-anak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kepala sekolah, dia baru saja mengganggu anak-anak lain. Saya suruh dia keluar berdiri di luar. Tenang saja. Lingkungan di sini dijamin aman. Silakan berjalan ke sini. Anak pemalas ini akan tinggal di sini sampai pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, katakan pada ibumu itu, ini adalah keinginanmu sendiri. Jika ingin keluar dari sekolah, jika tidak, besok kamu juga harus tetap di ruang kecil itu. Bunuh. Ibu, kamu di mana? Aku sangat merindukanmu. Ada apa ini? Jangan-jangan Yaya mengalami masalah. Kenapa dia bisa bertemu dengannya? Dia kan orang yang ditugaskan khusus oleh kepala sekolah. Tidak, saya harus kembali. Guru, di mana Yaya? Yaya baru saja ada di sini. Tidak tahu dia pergi kemana. Guru, Yaya dalam situasi khusus. Dia tidak boleh mendapat stimulasi apapun. Lalu mengapa Anda masih membawanya ke sekolah? Masih banyak anak-anak kaya yang perlu saya awasi. Siapa yang peduli dengan gadis kecilmu itu? Hei, Nona Gu, Dodo dibully oleh Yaya di sekolah. Yaya. Hei, bangun. Bangunlah, ayo bangun. Obat. Kakak bilang harus membuatmu menghilang di sekolah. Yaya, apakah kamu melihat seorang gadis kecil, sekitar setinggi ini? Aku tidak melihatnya. Ini bukan mainan cinta, kamu bilang dia ada di mana? Gu Jiaying sedang melakukan apa? Dia menggangguku. Jangan menggesekkan tubuhmu padaku. Aku pakai parfum nenek hari ini. Gao Ding Gu Jiaying. Kamu sekarang semakin tidak teratur. Bahkan anak kecil seperti Dodo pun kamu bully. Yaya sebenarnya di mana? Aku tahu dari mana. Sekolah ini begitu besar. Coba cari sendiri saja. Wanita ini, silakan keluar. Sekolah kami tidak menerima orang tua dengan catatan kriminal. Saya hanya ingin mengambil kembali anak saya. Ibu. Yu. Ibu. Yaya baik. Yaya sudah bisa berbicara. Mama ingin Yaya. Yaya, kamu sudah bisa berbicara. Mama tidak mungkin tidak menginginkanmu. Mama tidak menderita. Mama selalu ada di samping Yaya. Yaya senang. Kamu barang yang tidak berguna. Yaya, kamu bilang sama Mama, siapa yang bilang kamu hal ini? Tidak apa-apa, Mama melindungimu. Bisu kecil, aku benci kamu. Tidak apa-apa, Yaya, tunggu di sini, Mama. Mama akan segera kembali.
Menantu, Guru Fang Fang. Mari kita bicarakan dengan baik. Kau mau apa? Pulang ke rumah. Apa yang sedang dilakukan? Kepala sekolah Zhang, ada apa ini? Wanita gila ini memukul orang di sekolah. Saya minta agar Gu Yaya langsung dipecat. Hutang ibu harus dibayar oleh anak. Kau benar-benar bisa membalikkan fakta. Jelas-jelas kau yang mendukung Dodo untuk mengganggu Yaya. Ini adalah perintah khusus dari Jenderal Gu. Anak kecil, anak-anak berkelahi itu biasa. Bertengkar itu sama dengan bermain. Mengganggu teman sekelas itu adalah masalah prinsip. Tenanglah. Masalah ini harus diselesaikan sesuai aturan. Dan bagaimana kamu bisa jadi guru? Bertengkar itu juga hal kecil. Kepala sekolah, silakan cek rekaman CCTV. Oh iya, Xiao Fang. Ke ruang pemantauan. Kepala sekolah, dia adalah orang yang sangat serius dengan pekerjaan. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Dia adalah orang yang sangat serius dengan cerita. Ini seharusnya adalah kelas Yaya. Hahaha. Ibu Yaya. Tadi Guru Fang mengingatkan saya, sekolah memiliki aturan. Pemantauan hanya dibuka untuk orang tertentu. Orang tua Dodo, Anda datang dengan saya untuk melihat pemantauan. Lihat bagaimana kita harus menangani masalah ini. Ada beberapa orang, tanpa uang dan kekuasaan, hanya bisa menunduk dan menderita. Dodo, ayo. Apa maksud kalian ini? Jelas-jelas Dodo yang pertama kali mengganggu. Semua yang ada di sekolah ini adalah milik mereka. Apa yang mereka katakan itu benar. Cepat bawa si bisu kecil ini pergi. Siapa suruh kamu bukan orang Gu? Kamu bilang di sini siapa orang Gu? Kamu bilang di sini siapa orang Gu? Tentu saja adalah Nona Gu Ying. Seluruh Jiangcheng tahu. Dia adalah putri yang baru ditemukan oleh Gu Xixin. Oh, benar. Nenek ini dari mana muncul? Jangan terlalu ikut campur urusan orang lain. Bagaimana dia bisa tidak mengenali Direktur Gu? Apa mungkin Nona Gu membuang waktu berbicara dengan nenek ini? Bagaimana kamu ingin menangani hal ini? Biarkan Mama Yaya bersujud dan meminta maaf padaku. Secara sukarela menamparkan dirinya sendiri 10 kali. Dengar tidak? Cepat. Kamu adalah guru. Cara menangani masalah adalah siapa yang berkuasa, siapa yang benar. Pikiran Nona Gu Ying adalah peraturan sekolah. Bagaimana dengan saya? Seorang badut berani menyamar sebagai anggota keluarga Gu. Nona Gu, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu tahu siapa Nona Gu sebenarnya? Camat, kamu biarkan nenek gila itu menyinggung putri keluarga Gu. Direktur Gu, menurut Anda bagaimana cara yang tepat untuk menangani ini? Direktur Gu. Apakah Anda tahu bahwa wanita tua yang Anda bicarakan adalah Direktur Gu? Direktur Gu, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kepala Jiang, saya mulai semua ini sesuai perintah Anda. Hahaha. Direktur Gu. Saya ingin mengundurkan diri. Selain itu, video intimidasi akan dipublikasikan. Masukkan Dodo ke dalam daftar hitam sekolah sekota. Mengenai Guru Fang, biarkan dia mengikuti penipu ini jika dia mau. Di masa depan, di industri pendidikan Jiangcheng, saya tidak ingin mendengar suara kalian lagi. Cepat pergi. Gu Jiayin, apa sih yang kamu berikan kepada Gu Jia hingga dia terpesona? Bahkan Gudong pun mau membela kamu. Tidak. Sama sekali tidak bisa membiarkan dia menikah ke keluarga Gu. Kau sudah menderita banyak. Yaya, ini nenek. Yaya, nenek juga tidak membawa hadiah apa-apa saat pertama kali bertemu denganmu. Nanti kita akan pergi membeli makanan enak. Suka nenek. Haha. Sangat baik. Ya. Iya, ini apa sih masalahnya? Sungguh menjengkelkan. Ada masalah katakan saja. Cepat, silakan. Aku belum sampai waktu pulang sekolah, kan? Aku sudah susah payah mendapatkan kelayakan masuk sekolah untuk anakku. Semua itu kamu hancurkan, minggir. Jiayin, kamu bukan pelayan kesayangan itu. Jangan terlalu sulit untuk dirimu sendiri.
Asu. Dalam beberapa bulan lagi aku akan melahirkan. Mari kita bawa Yaya kembali untuk merawat adik. Lihat, kamu sudah kurus sekali. Tidak ada satupun orang He yang baik. Paman akan bermain denganmu, ya? Pergi lihat Yaya, dia sedang bermimpi buruk. Paman akan memberimu buah. Untungnya Yaya tidak mirip keluarga He, justru lebih mirip Ruven. Mungkin gadis lebih dekat dengan pamannya. Yaya, ada apa dengan Yaya? Dia kan bukan paman kandung. Apakah jarak yang seharusnya tetap harus ada? Yaya terlihat seperti Ruveng. Dia juga suka mencari Ruveng. Orang yang tidak tahu akan mengira ini adalah ibu kandungnya. Gu Yaya yang berusia 4 tahun memang tidak ada hubungannya denganku. Yaya tahun ini berapa tahun? Yaya terdaftar 4 tahun. Ini salah yang dibuat Hejia untuk Yaya. Siapa? Anjingnya tidak sengaja menabrak kamu ya? Yaya cepat pulang sama papa. Hesu, bagaimana kamu bisa menemukan ini? Yaya Gu Jiayin, keluarlah. Keluar. Direktur Gu. Saya datang untuk membawa Yaya pergi. Benar, membawa Yaya pergi. Saya memberitahumu, saya mendengar Gu Ying berkata kepada saya, Gu Jiayin sudah menjalin hubungan dengan kakakmu. Bahkan Gu Zong sudah mengakui menantunya ini. Saya adalah Gu Ying. Lalu, jadi. Saya bersedia membawa Ayaya, asalkan keluarga kalian mau memberikan sedikit biaya pemeliharaan. Lagi pula saya adalah ayah secara nominal Ayaya. Wali secara hukum. Apa yang saya lakukan ini semua demi kebaikannya. 5 tahun kamu membesarkan Ayaya dari seorang anak yang sehat menjadi seperti ini. Apakah kamu berani memukul saya? Kau dan wanita brengsek itu ada hubungan, kan? Aku lihat keluargamu ini seperti sarang kotor. Pikirkan tentang Gu Jiayin. Jangan jadi pengecut di depanku. Kau kan ingin membuatku bangkrut? Baiklah, kita bertemu di pengadilan. Aku mau lihat bagaimana ibu tunggal yang tidak punya pekerjaan ini bisa mengalahkanku. Bu, besok aku akan melapor ke Gu City. Baik, Pak Gu. Saya akan segera turun menyambut Nona Gu. Direktur Lin bilang hari ini Nona Gu mulai bekerja. Saya akan berusaha untuk mendekatinya. Kenaikan jabatan dan gaji bukanlah hal yang sulit. Halo, saya datang untuk wawancara. Semua ini barang murah. Mereka bahkan lebih miskin dari saya. Silakan mendaftar di sini. Formulir wawancara saya tahu. Tapi, apa kamu tidak mendengar? Putri keluarga Gu yang terlahir kaya datang untuk bekerja. Kamu sudah tidak punya kesempatan. Datang lagi lain kali. Halo, saya Gu Ying. Kenapa dia lagi? Anda adalah Nona Gu, kan? Silakan ke sini. Bukan. Kenapa kamu belum pergi? Oh. Ini bukan Gu Jiayin, kan? Bukankah kamu sudah dekat dengan Tuan Gu yang kaya? Kenapa kamu keluar lagi untuk bekerja? Duh, jangan-jangan kamu ditinggalkan ya? Kasihan sekali kamu. Suamimu tidak menginginkanmu lagi. Kakakmu yang kaya raya sudah bosan bermain-main denganmu. Di rumah masih ada anak yang sakit jiwa yang harus kau urus. Tekanan hidupmu pasti sangat besar ya? Gu Ying, kamu memang suka dipukuli ya? Kamu tahu kamu sedang memukul siapa? Gugushi Qianchin, kan? Gu Ying, satu naskah yang sama, sudah lengkap. Kamu tidak merasa rendah diri? Apa kamu suka sekali jadi penggantiku? Kamu tidak ingin bilang bahwa kamu adalah putri keluargaku, kan? Tolong, dengan barang-barang murahanmu ini, mata saya tidak buta. Nona Gu, mengapa kamu datang sendiri? Nona Gu. Siapa yang Nona Gu? Itu juga saya. Ying Ying, itu benar-benar kamu ya? Nona Gu, apakah kamu datang untuk inspeksi di perusahaan? Oh, saya ingat sekarang, kamu adalah mantan istri si miskin Heku itu. Barang sial itu sudah lama tidak ada hubungan denganku. Jangan sebut dia di depanku. Direktur adalah orang ini.
yang menyamar sebagai Nona Gu. Nona Gu kita, orang besar punya cara besar. Tidak perlu berurusan dengan dia. Anda benar-benar baik hati. Nanti tolong jaga saya, teman lama ini. Sudah. Ayo semua cepat bekerja. Direktur Lee, usir penipu ini. Masih belum pergi? Siapa yang harus pergi, Ko? Setelah 10 tahun di kota Gu, masih tidak mengenali Nona Gu. Perlu saya bantu? Bagaimana saya bisa membayangkan bahwa Brengsek Hesen bisa menikahi putri keluarga Gu? Nona Gu, saya salah. Tidak, kamu tidak salah. Saya di keluarga Gu, tidak ingin mengungkapkan identitas. Jadi, sikapmu terhadapku seperti sebelumnya saja. Ini tidak terlalu pantas, kan? Masalahnya banyak. Tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Silakan sibuk saja. Seandainya bukan karena ingin mengambil kembali lambang Phoenix dari Gu Ying, kamu juga tidak perlu menderita seperti ini. Dia tidak tahu jika lambang Phoenix mengidentifikasi saya. Mari kita tunggu dan lihat pertunjukan yang menarik. Kakek, silakan letakkan teh di sini. Dia kenapa datang? Gu Jiayin, narapidana kerja paksa ini. Cerita saya tidak ada habisnya. Direktur Lin tahu identitas saya tapi tetap tidak mendengarkan saya. Airnya begitu panas. Ingin membunuh saya. Benar-benar membunuh. Ini adalah Gu Jiayin. Nona Gu hari ini resmi bergabung. Gu Jia sebagai Kepala Departemen Perencanaan. Semoga semua bisa memberi banyak masukan. Direktur Lin, tanpa izin saya. Anda, Semua ini adalah pengaturan dari Pak Gu. Keluarga Lao Gu ingin dia mewarisi usaha keluarga. Lagi pula, stempel ada di tangan saya. Ditambah lagi, tidak ada yang meragukan identitas saya sebagai putri keluarga Gu. Harus segera mengusirnya. Ying, jangan-jangan kamu bukan putri keluarga Gu? Iya, kenapa Gu Jiayin yang jadi pemimpin? Kamu bukan? Sudah jelas, kan? Sekarang bisa membuktikan identitasku, mengurus urusan Gu. Rekrut ulang, maaf ya. Ying baru saja salah paham tentangmu. Ying minta maaf ya. Aku tidak seharusnya salah paham tentangmu. Menurutku, sebaiknya kamu langsung memecat Direktur Lin. Iya, bagaimana mungkin Guo Jiayin bisa jadi atasanmu? Waktu kerja, berisik sekali, sungguh tidak sopan. Siapa lagi yang ingin memecat saya? Ini adalah proyek dengan Su Corporation, dikelola oleh Nona Gu. Su Corporation adalah perusahaan yang setara dengan Gu Corporation. Direktur Lin ternyata memberikan proyek yang begitu penting kepada Gu Jiayin. Siapa yang keberatan? Proyek yang begitu penting diberikan kepada orang luar. Ini ditentukan langsung oleh Direktur Gu. Siapa yang punya pendapat tentang Gu Jiayin? Silakan pergi ke kantor direktur. Proyek yang akan diawasi besok, tekanan tidak perlu terlalu besar. Tidak heran dia adalah putri tertua keluarga Gu. Berangkat kerja saja sudah naik Porsche. Ini sudah mobil termurah di garasi kami. Ying, aku belum pernah naik mobil semahal ini. Ya, bisakah kamu mengantar saya pulang? Bisakah kamu mengantar saya pulang? Itu tidak terlalu searah. Lain kali saja. Dadah. Ying, saya tidak salah lihat kan? Gu Jiayin ada di atas. Ini bukankah milikmu? Sebenarnya Gu Jiayin yang peduli. Dia belum bercerai sudah diam-diam naik ke tempat tidur kakak Wu. Dia juga ingin menelan seluruh grup Gu. Saya datang ke perusahaan hanya untuk membuktikan kemampuan saya. Supaya ada jaminan di masa depan. Saya sudah melihat wajahnya. Saya tahu dia adalah seorang penipu. Tenang saja, Ying, kami pasti ada di pihakmu. Kami pasti akan membantumu mengambil kembali kontrak itu. Biarkan Direktur Gu melihat wajah asli wanita itu. Bodoh. Di mana printer? Ya ampun. Apa yang kau lakukan? Kau sengaja, kan? Aku tidak sengaja. Kok? Aduh, jangan berisik, jangan berisik. Aku akan membantumu membuat satu salinan lagi. Terima kasih, aku ingat kamu. Kamu tidak terbakar, kan? Aduh, airnya panas sekali. Ingin membunuhku? Ya, tidak apa-apa.
Di mana handphone saya? Pesta penandatanganan kontrak akan dimulai dalam setengah jam. Hanya saya yang bisa menandatangani kontrak situasi ini. Selamat datang, Zeng. Sudah lama tidak bertemu. Hanya tinggal 5 menit lagi, pesta akan segera dimulai. Mengapa kepala proyek kerjasama belum muncul? Saya ingat kamu. Kamu tidak terbakar, kan? Tuan Zeng, saya adalah putri besar keluarga Gu, Gu Ying. Oh, Nona Gu ini adalah penanggung jawab hari ini, kan? Bukankah Tuan Su bilang bahwa penanggung jawab kali ini adalah putri besar Gu, dia? Saya dalam cerita ini tidak ingin mengekspos identitas saya. Tuan Zeng, saya percaya pada prestasi Tuan Su. Nona Gu, mari langsung tanda tangani kontraknya. Maaf, Direktur Lin, ada sedikit masalah di jalan. Terjadi sedikit kecelakaan. Halo, Direktur Zeng, waktunya pas sekali. Saya adalah penanggung jawab proyek ini, Gu Jiayin. Direktur Lin, apa yang terjadi? Tuan Zeng, hari ini adalah kerjasama antara keluarga Gu dan keluarga Su. Status saya sebagai putri keluarga Gu tidak penting. Lebih baik Anda memberi dia sebuah kesempatan. Dengarkan rencananya, lalu buat keputusan. Orang yang membuat saya menunggu begitu lama, Anda adalah yang pertama. Namun, Nona Gu bersedia memberi Anda sebuah kesempatan. Jadi, tunjukkan rencanamu padaku. HMPH. Terlambat sudah bisa dimaklumi. Plagiarisme tidak akan pernah saya toleransi. Keluar. Kau bahkan lupa, masih mau tinggal? Tuan Zeng, silakan lihat halaman terakhir dari rencana ini. Rencana cadangan bersama Jiang Bei Hai Cheng. Saya tidak tahu apakah Nona Gu Ying bisa menjelaskan rencana cadangan di sini. Itulah rencana cadangan saya. Jika saya tidak salah menebak, rencana cadangan adalah rencana kerjasama yang sebenarnya. Ya, karena pada akhirnya sulit untuk mengawasi pengkhianat di rumah. Ngomong-ngomong tentang mencuri, sepertinya kakak Jiayin lebih berpengalaman. Ya, bagaimanapun juga, kamu sudah dipenjara selama 5 tahun. Kamu sudah pernah masuk penjara. Tuan Zeng, ada yang tidak kamu ketahui. Dulu, kebocoran rahasia cerita kita adalah ulah Gu Jiayin. Mungkin kerjasama kali ini juga dibuat-buat. Kamu dari Gusi berani mengutus seorang pedagang untuk urusan kerjasama. Saya sudah menjelaskan tentang hal ini. Tadi kamu menyamar sebagai putri Gusi. Bohong semua. Bisakah saya mempercayai Anda? Sebenarnya, kedepannya akan memutuskan semua kerjasama dengan Gu. Zhang Zong. Masalah rencana ini sebenarnya adalah salah paham. Saya adalah putri dari keluarga Gu. Gu Jia terlambat dan mengabaikan pekerjaan. Saya juga mempertimbangkan kepentingan Gu, jadi terpaksa. Sebenarnya saya masih punya satu cara. Lebih baik kita menandatangani kontrak dengan Nona Gu. Cerita diserahkan. Saya masih percaya pada pandangan Tuan Su. Tunggu. Nona Gu ini berbeda dengan Nona Gu yang lain. Tuan Su percaya pada saya, bukan dia. Apakah kamu bilang kamu adalah Nona Gu dari keluarga Gu? Kau berbohong mencuri rancanganku. Mengawasi aku dan tidak membiarkanku menandatangani kontrak. Apakah kau benar-benar berpikir bisa menyamar menjadi aku selamanya? Bagaimana kau tahu itu aku yang mengunci? Maaf, Jiayin, semua ini sengaja membuatku hanya punya 5 menit. Tentu saja karena kau bodoh dan jahat. Kau. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Keamanan, tangkap orang gila itu, Gu Jiayi.
Penjara Jiangcheng telah membuatku seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Apakah kamu baik-baik saja, Jia Yin? Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin itu benar. Kamu dan Gu Jiayin satu kelompok. Kalian yang membuat saya tertipu. Nona Gu. Tidak mengenal ketua dewan, Ketua dewan apa? Nenek ini hanya penipu. Tuan Zeng, apakah Anda percaya saya? Mari kita tanda tangani kontrak lagi. Mari kita tanda tangani satu lagi. Biarkan saya pergi. Nona Gu, apakah Anda bahkan tidak mengenali saudara kandung Anda sendiri? Saya tidak punya anak perempuan sepertimu. Saya hanya memiliki satu putri. Itu adalah Jia Yin. Aku sudah bilang kamu ini berkali-kali. Kenapa kamu tidak percaya? Hahaha. Bibi, jangan bilang begitu. Meskipun kita tidak memiliki hubungan darah, tapi aku terhubung dengan keluarga Gu. Aku adalah putrinya Li Qingliang. Sayang. Tunggu aku merapikan rumah, lalu aku akan mencarimu ya. Hahaha. Kamu ngapain? Jia Yin baru saja tidur. Benda yang merugikan ini masih tidur. Keluar dan bantu aku bekerja. Jia Yin dan Ming Ming di luar adalah putrimu. Hanya Ying Ying yang adalah putriku. Kau bela dia. Sekarang juga aku bunuh kau. Jia Yi adalah kakakku. Lalu aku juga putrimu. Aku ini putri Li Qingliang. Tidak tahu malu. Kau berpura-pura apa? Xiao Fu bagaimanapun juga, bukankah tetap saja ditinggalkan oleh pria? Dulu kamu kalah dari ibuku, sekarang kalah dari aku. Hahaha. Cerita ini dituduh melakukan penipuan bisnis dengan akta palsu. Pasokan, kalian semua. Hahaha. Hahaha. Astaga. Kamu hampir membunuh putriku. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Kau adalah seorang buronan. Aku akan mengirimmu kembali untuk menjalani hidup di penjara. Baik. Ketua menganggap aku bodoh. Kontraknya tanda tangani sekarang. Aku percaya Nona Gu memiliki kemampuan itu. Jia Yin, ambil kontraknya. Ibu juga menepati janji, mulai hari ini mengelola perusahaan. Selamat kepada Ketua Dewan Direksi. Kenapa Jia Yin tidak masuk kerja? Pasti proyeknya gagal dan dia dipecat. Katanya hari ini ada Ketua Dewan Direksi baru. Bagaimana kalau Ketua Dewan Direksi barunya Ying Ying? Ketua Dewan Direksi barunya adalah Nona Gu. Pasti itu Ying Ying. Jadi teman lama ini akan mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Tentu saja. Gu Jiayin, setelah aku mendapatkan promosi, orang pertama yang akan aku pecat adalah kamu. Kamu memecat aku. HMPH. Itu adalah lift khusus untuk ketua dewan. Selamat pagi, ketua. Perhatikan baik-baik, saya akan mendemonstrasikan sekali. Apa mungkin? Sungguh, ketua. Jadi, itu berarti Jiayin adalah Nona Bu. Kalian berdua dipecat. Hamil saja sudah begitu manja, tidak menghasilkan uang sedikit pun, cuma tahu menghabiskan uang anakku. Asu. Kontraknya juga belum didapat, masih berani makan. Aku punya cara lain. Menculik Gu Yaya. Keluarga Gu pasti akan menyerahkan kontrak. Selamat tinggal, guru. Selamat tinggal. Yaya bersama guru melihat apakah mama sudah datang. Kerja sama yang menyenangkan. Ya, kita masuk ke dalam menunggu mama ya. Kami adalah orang tua Gu Yaya. Yaya, apakah dia adalah papa? Yaya. Ayo pulang bersama papa dan mama. Cepat pulang, Yaya.
Dia adalah anak kita. Kami tidak akan menyakitinya. Kau sedang apa? Halo, guru. Saya datang untuk menjemput Yaya. Kau itu siapa? Kau pikir punya uang bisa berbuat sesuka hati? Apakah kamu pernah menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ayah? Seandainya bukan karena kamu, Yaya tidak akan mengalami autisme. Selama aku masih ayah Yaya, Yaya hari ini harus pergi bersamaku. Kamu, dengan posisi apa kamu datang untuk menjemput Yaya? Kekasih Gu Jiayin, ya? Saya ingat saya sudah mengingatkanmu tentang Gu Jiayin dan kakakmu. Kamu seorang Yoko. Apa kamu pikir bisa bersaing dengan mereka? Gu Jiacheng dan Gu Jiaying. Ini bukan Manlun, kan? Gu Jiacheng adalah kakak Gu Jiaying. Ini tidak mungkin. Apa ini tentang kekasih? 5 tahun yang lalu di Hotel Junyu, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jelas sekali saat itu saya dan Jiaying. Bagaimanapun juga, saya adalah ayah dari anak itu, meskipun saya membunuh bocah bisu ini. Itu bukan urusanmu, Anak itu memiliki golongan darah AB, darah yang diperlukan, tetapi persediaan darah tidak mencukupi. Apakah ada yang memiliki darah tipe AB di sini? Saya tipe O. Saya juga tidak bisa. Saya tidak bisa mendonorkan. Tidak mungkin. Jiayi tipe A. Apa mungkin itu Kak Feng? Tapi aku tidak ingin tahu, Saudara Feng. Aku tipe darah AB. Su Feng Qingyun. Bukankah aku sudah bilang dia tidak bisa lagi mendapatkan rangsangan? Kita harus lihat apakah dia bisa bangun dalam 24 jam. Meskipun dia bangun, kemungkinan besar dia tidak bisa berbicara lagi. Qingyun. Bagaimana dengan ayah? Kita hanya bisa menunggu ayah bangun dalam 24 jam. Bajingan itu, Hesu, bisa melakukan itu pada putrinya sendiri. Saya curiga ayah bukan anak Hesu. Kalau bukan anak Hesu, berarti anak siapa? Saya akan segera mengurus tes paternitas darurat. Jika Feng benar-benar adalah Su Jiasheng, mengapa keluarga Gu begitu hebat? Saya hanya bisa terjebak dengan orang seperti Huxu. Dokter Wang, apakah kemarin ada yang mengantarkan 2 paket obat? Kamu adalah... Ini laporan penelitian, mengidentifikasi bahwa kesamaan gen Gu Rufu dan Gu Yaya kurang dari 99,99%. Tidak ada hubungan darah. Apakah penilaian dokter akurat? Tentu saja, saya sedang menunggu sesuatu, seperti angin. Saya baru saja mencarimu. Yaya sudah bangun. Saya pergi dulu. Baik, saya mengerti. Semua ini karena ide bodoh kamu, membuat saya jadi seperti ini. Aku sekarang di dalam perutku. Adalah satu-satunya anakmu. Maksudmu apa? Gu Yaya sama sekali bukan anak kandungmu. Perempuan brengsek ini berani mengkhianatiku. Pasti Gu Jiayin berhubungan gelap dengan pria lain dan melahirkan anak haram ini. Aku akan menghukum ibu anak haram ini. Bersama. Anak ini juga bukan anak dari keluarga kakakmu. Pasien belum sadar. Gerakan jari hanya reaksi saraf. Masih ada 3 jam. Harapannya kecil. Yaya. Kau mau kemana? Aku pergi mencari Hesu. Yaya sekarang seperti ini semua karena ayahnya. Kembalikan putriku. Kau gila. Orang bisu itu belum mati sepenuhnya. Aku. Yaya. Gu Yaya. Dia bukan anak kandungku. Hesu. Dia hanya seorang anak liar. Mustahil. Dia hanya seorang anak liar. Mustahil. Ini bukan pedang yang aku buat. Bagaimana bisa ada di tangan mereka?
Tak heran saat kita bertemu pertama kali, kamu ingin menikahiku. Ternyata kamu ingin aku menjadi sandaranmu. 5 tahun yang lalu, bukankah kamu yang menyelamatkanku? Apa yang menyelamatkanmu? Bukankah kamu keluar untuk menjual diri? Bicara yang indah sekali. Kalau bukan karena kamu terus-menerus ingin menikah denganku, apakah aku akan memperhatikanmu? 5 tahun yang lalu siapa? Tapi Yaya bukan anakku. Apa kamu masih punya pria lain 5 tahun yang lalu? Kakak tidak mungkin terlalu banyak pria. Tidak tahu yang mana yang dimaksud, kan? Ibu. Mengapa Rufeng ingin melakukan tes paternitas dengan Yaya? Tes hubungan darah antara Guru Feng dan Gu Yaya harus dijaga kerahasiaannya. Ibu, anak haram ini. Dia akan memukulmu, bajingan, ibumu. Melepaskan. Hentikan, ini adalah rumah sakit, bukan pasar sayuran. Ini adalah bisnis keluarga kami. Ibu mertua mengajarkan pelajaran menantunya. Apa yang Anda libatkan? Orang luar. Anda Su bukan lagi dia istri Su. Kamu harus lebih menghormati saya. Kalau tidak, saya akan menuntutmu atas nama cerita. Oh, ini sudah mulai berani. Saya katakan padamu, meskipun kamu ketua Gu, apa pedulinya? Kamu tetap saja menggunakan saya. Jia Yin adalah adik saya. Apa yang kamu bicarakan? Ying Ying juga adikmu ya? Kenapa tidak pernah terlihat seperti ini? Keluarga He kami baik hati memberi kamu makanan dan minuman. Tidak menganggapmu sebagai barang rongsokan, pelacur. Ternyata kami keluarga He harus merawat anak haram ini. Semuanya yang membuat keributan, usir mereka. Bodoh. Lepaskan saya. Sekarang masih ada 1 jam, Yaan. Kenapa kamu belum bangun? Ya. Dokter. Bangsat kecil, hari ini aku akan membunuhmu di tanganku. Apakah Yaya akan bangun? Benar. Yaya. Tanda vital pasien lemah. Si Liu Mei pasti tidak akan membiarkannya lolos. Dokter, Anda ingin bagaimana? Ini adalah tanda bahaya. Namun juga ada harapan untuk perubahan. Jika ini menjadi penyakit yang sama seperti sebelumnya, itu juga bisa memberikan kelegaan yang besar. Tapi membutuhkan obat pemicu. Obat pemicu apa? Rimpang dandelion dan ginseng perak. Rimpang dandelion akan ada di konferensi herbal yang diadakan oleh tabib dalam beberapa hari. Ginseng perak juga kemungkinan akan muncul. Konferensi herbal. Sayang, kapan kamu akan menjemputku? Ying Ying. Ini resep yang aku cari khusus untukmu. Pastikan kamu bisa memberinya cucu laki-laki yang putih dan gemuk. Ibu saya tidak bisa minum. Minum saja, hanya kamu yang bisa mengandalkan anak lelaki. Hei, jangan bergerak, kalian menangkap orang yang salah. Kami semua adalah warga yang baik. Warga yang baik, ya, polisi. Liu Mei, kamu dicurigai membunuh Gu Yaya, ditangkap dan dipenjara. Kalian salah paham. Kematian orang bisu itu tidak ada hubungannya dengan ibuku. Ah. Kakek, bukankah kau pulang untuk membawaku? Tolong bantu aku memanjat. Kakek, aku tidak ingin melakukannya lagi. Kakek, cepat pergi. Kakek, ibu. Cao Cao Gu adalah seorang wanita bangsawan. Kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah kecil ini. Iya. Apakah kamu tidak percaya padaku? Aku sudah berusaha. Lagi pula, ayah adalah anak saudaraku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Orang Gu ini butuh rumput longtan. Kita pergi ambil Gu Jiayin dulu. Lalu kamu akan membebaskan saya kan? Serahkan ceritanya.
Bagus, bagus. Ini setengah ginseng ya. Ini barang bagus. Tapi ini bukan ginseng emas yang kamu sebutkan. Apa? Mobil yang saya beli. Ini adalah ginseng emas. Saya masih mengenal ginseng emas ini. Ginseng emas ini lebih langka daripada ginseng perak. Semua ada di tangan keluarga Gu. Lalu tentang rumput longdan. Untuk mendapatkan rumput longdan, setidaknya harus memiliki ginseng perak. Tuan pemilik, serahkan ramuan longdan. Siapa kamu? Hanya dengan kamu saja. Kamu itu siapa sih? Dalam melakukan sesuatu, harus ada urutannya. Lagi pula hari ini semua orang datang untuk ramuan longdan. Kamu ingin mengambil tanpa usaha. Apa sih ini? Ranjau perak yang compang camping. Ini adalah perak. Loh, apakah cukup untukku mendapatkan rumput longdan? Cukup, cukup. Serahkan rumput longdan terlebih dahulu. Nona ini apakah mungkin adalah putri besar keluarga Gu? Longdan, hentikan. Ruh datalku sekarang sudah menjadi milikku. Bahkan jika aku membakarnya, apa yang bisa dilakukan? Ruh Danta adalah harta yang tak ternilai. Kau biarkan dia dibakar. Kau tidak layak, hanya seorang yang tak dikenal. Berani mengkritikku? Dengan kalian saja, kau bahkan berani berebut dengan nona besar keluarga Guo. Hari ini saya membawa tubuh emas. Apa yang kau bicarakan? Saya bahkan belum pernah melihat tubuh emas ini. Hanya guru saya yang pernah melihatnya sekali. Hanya dengan kamu. Jika pemilik toko kamu saja belum pernah melihatnya, bagaimana bisa membuktikan bahwa itu barang palsu? Hanya karena kamu bukan putri keluarga Gu. Gunung emas dan perak ada di keluarga Gu. Tentu saja. Tapi pasti Nona Gu mengenal ini. Barang berharga emas. Biarkan Nona Gu yang mengenalinya. Patung emas ini palsu. Saya harus membawanya kembali ke keluarga Gu untuk dihancurkan, agar kamu tidak mengeluarkannya lagi untuk menipu. Karena Dokter Sakti sudah melihat tubuh emas, lebih baik minta Dokter Sakti untuk mengidentifikasi sebuah peribahasa yang tidak sesuai. Bagaimana bisa membuat guruku turun tangan langsung? Guying sendiri adalah barang palsu. Kamu yang palsu bagaimana bisa membedakan yang asli? Segera panggil Dokter Sakti ke sini. Jangan sampai mengganggu putriku. Kau tidak mampu membayar. Orang bisu ini hanyalah nyawa yang murah. Aku pasti mendapatkan ramuan ini hari ini. Orang bisu ini menjual peti mati dan mengurus mayat. Siapa yang mengganggu di sini? Guru. Ini adalah tubuh emas. Ini adalah tubuh emas. Guru, tubuh emas ini palsu. Bodoh. Kamu dari kecil sudah tidak punya penglihatan yang baik. Kalau begitu, saya sudah mengambil semua ramuan regen. Tentu saja. Bukan Nona Fu, tapi Putri Gu Qian, palsu. Kepada Nona Gu, aku sudah melihatnya sejak kecil. Biarkan putri kaya dari Jia Mao menyeret kedua orang ini pergi. Pukuli sampai mengaku. Aku adalah anak haram, lantas kenapa? Sekarang juga telepon ayahku untuk datang dan membongkar jubahmu. Penyihir ini adalah tanggung jawab nyonya. Apakah dia akan peduli dengan hidup atau matinya seorang anak haram sepertimu? Asu, tolong aku, penipu ini. Masih berani datang memohon padaku? Aku sekarang ingin membunuhmu. Di dalam perutku masih ada anakmu. Tunggu sampai kau melahirkan anakku. Kepala keluarga He. Cepat atau lambat, tidak bisa menghindar. Kalau begitu, seret kedua orang ini pergi. Jika Jia Yin benar-benar adalah anak angkat Gu Qiu, maka aku akan menangkap Gu Qiu. Mari kita lihat apakah Gu Qiu masih melindungi anak angkatnya yang tidak ada hubungan darah ini. Yao Yin, sekali lagi, beberapa hari ini aku merawatnya dengan baik. Dalam 5 hari, dia akan sembuh. Halo Ketua Dewan, ada seorang Tuan He yang mencarimu. Kami tidak memiliki pelanggan bernama He. Beberapa hari ini saya ada urusan tidak bisa ke kantor. Urusan kantor saya serahkan kepada Jia Yin dan Ru Feng. Baik, Ketua Gu. Baik. Saya terhadap Anda. Kesepian, aku sudah mengagumimu cukup lama, tidak tahu. Ini adalah milik petugas kebersihan yang tertinggal. Ternyata Gu Jiaying bukanlah anak angkat. Hanya wanita dari petugas kebersihan Gu Jia. Aku,
Sangat membutuhkan orang seperti kamu yang berbakat. HMPH. Sebelum kalian menikah, ya, aku suka sekali toko ini. Sekarang milikmu. Dan pakaian anak-anak yang khusus dibuat untukmu dan Yaya. Terima kasih, Bu. Aku sudah minta mereka buatkan satu set untukmu dan Yaya. Ayo coba pakai. Anak baik, nenek pergi beli makanan enak untukmu ya. Ayo pergi. Apa itu kustomisasi tinggi? Saya adalah pelanggan VIP di toko kalian. Apakah ada pakaian yang tidak bisa saya coba? Cepat ambilkan saja. Maaf, Nona. Toko kami baru saja diakuisisi oleh Story. Pakaian ini hanya bisa dipakai oleh bos kami. Maaf, Nona. Toko kami baru saja diakuisisi oleh Gu. Pakaian ini hanya bisa dipakai oleh bos kami. Apakah kamu tahu siapa orang yang ada di depanmu sekarang? Tidak ada yang lebih mulia dari dia di keluarga Gu. Begitu cepat berganti orang, Guyun sepertinya akan melahirkan. Ya pria brengsek. Yan, jangan putus asa. Dia adalah mantan istriku. Gu Jiayin, meskipun kamu sengaja bertemu denganku, aku juga tidak akan kembali bersamamu. Sekarang di hatiku hanya ada Yanran seorang. Hesu, seleramu sekarang benar-benar semakin berat. Tapi bentuk tubuhmu tidak berubah. Ya, masih suka makan dari orang lain. Dia bagaimana bisa berkata begitu padamu, Xiao Su? Itu adalah mantan istri yang selingkuh itu. Saya datang hari ini untuk mencoba pakaian. Mengenai pria brengsek ini, silakan saja, tapi pakaian saya jangan sekali-kali Anda sentuh. Nona Fu ingin berpura-pura kaya di depan saya ya? Semua barang yang Anda kenakan tidak lebih dari 100 yuan, kan? Hahaha. Pakaian termurah di sini saja harganya 300.000. Kakak, sebaiknya Anda pergi beli di mall bawah tanah sebelah saja. Kau cepat bawa si kecil ini pergi saja. Direktur Gu sebentar lagi akan datang untuk memeriksa toko. Bagaimana kamu melayani pelanggan? Gu Jiayin. Kau mengenaliku? Tentu saja aku mengenalmu. Waktu SMA. Kalau bukan karena kau menggoda Guru Feng, aku sudah bersama dia sejak lama. Guru Feng adalah kakakku. Kamu mengira aku bodoh, hanya dengan uang muka sekian banyak. Lagi pula, Guru Feng sudah bilang, dia sama sekali tidak mengakui kamu sebagai adiknya. Bukankah ini Yanji? Kenapa ada waktu datang ke toko kami? Nenek sihir itu sudah dikubur di malam yang dalam. Xiao Yu, kamu sebagai karyawan tidak mengerti situasi ya. Satu baju saja tidak membiarkanku mencoba. Kamu dipecat. Manajer yang bilang seperti itu. Baju ini tidak boleh dipakai oleh siapapun kecuali bos. Kakak Ye sekarang adalah ketua grup Gu. Dia adalah bos toko kita. Kamu tidak memberikannya padanya, tapi memberikannya kepada orang yang mengenakan barang kaki 5 itu. Maaf, Kak Yan, tenangkan dirimu. Bisakah kamu tidak memecatku? Pakaian ini dibuat sesuai ukuranku. Kamu yang memakai ukuran XL tidak akan muat. Aku akan mati. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengenakan pakaian yang dibuat khusus oleh tokoku? Gaun ini tidak mahal. Hanya 7 juta. Saya akan menghapus 1 nol, hanya akan membebankan Anda 700.000. Toko ini semua milik kakak pertama dan kedua. Kamu siapa? Kenapa harus rugi untukmu? Masih mau 700.000? Apa kamu gila? Kamu berpura-pura apa? Hari ini biar kamu berpura-pura cukup. Xiao Yu, aku ini demi kamu. Meskipun toko ini milik Yan Jie, tapi kamu adalah manajernya. Lalu bagaimana? Yan Jie ini sedang mengujimu. Harus memperlakukan bos dengan adil. Kerusakan harus diperiksa. Kak Yan adalah orang terkaya di Jiangzheng. Tentu saja 7 juta bisa diambil. Tidak mungkin. Nilai Yan ratusan miliar. Membeli seluruh mal pun masih lebih dari cukup. Kak Yan tidak mungkin tidak bisa mengeluarkan 7 juta ini, kan? Tentu saja saya punya uang, tapi baju ini adalah kamu yang merusaknya. Uang ini seharusnya kamu yang bayar. Saya keluar hari ini tidak membawa kartu bank. Aduh, kamu minggir. Tapi saya membawa ini. Tapi saya membawa ini.
Siapa yang percaya pergi berbelanja tanpa membawa kartu bank? Saya memang bisa pergi berbelanja tanpa kartu bank. Karena seluruh mal ini adalah milik keluargaku. Maaf ya. Kebahagiaan orang kaya mungkin tidak bisa kamu rasakan. Bukan, kurangi membaca novel romantis sedikit. Otakmu jadi bodoh. Kalau mal ini milikmu, aku akan berlutut dan menghormati 50 kali. Kartu ini benar-benar dari Beijing lama. Bagaimana kartu ini bisa ada di tanganmu? Coba lihat baik-baik, lihat baik-baik. Oh, pantas saja kartuku hilang. Ternyata kamu yang mencurinya. Ternyata memang dicuri ya. Ternyata memang dicuri ya. Masih menjadi orang tua ya. Di depan anak mencuri barang. Di kartu ini ada nama Gu Jiayin. Sekali gesek langsung tahu siapa pemilik toko ini. Jiayin, apa maksud pesan yang kau kirim padaku? Bukankah ini kartu yang kuberikan padamu? Aduh. Tante, kamu hanya seorang petugas kebersihan. Jangan berpura-pura kaya ya. Toko ini adalah milik Gu. Dan saya adalah pacar Gu. Calon wakil presiden grup Gu. Jiayin, saya tidak salah dengarkan. Dia sedang mengatakan apa, Bu? Kalau begitu, jadi, wakil kedua dari grup Gu harus membayar 7 juta ini dulu. Saya sudah bilang bahwa toko ini milik pacar saya. Tidak ada penambahan. Pasti kalian sudah bersekongkol, benar kan, saya? Terserah kamu mau percaya atau tidak, tapi pukul 7:01 juta ini harus kamu transfer ke kartu saya dalam 2 hari ini tanpa kurang 1 sen pun. Kalau tidak, nama saya Gu Jiayin akan tertera di sertifikat properti rumah keluargamu. Dengan kamu. Kalian berdua dipecat, ya. Saya dan Guru Feng memang bukan seperti yang kamu katakan, tapi kedepannya belum tentu. Tentang kamu yang tidak bisa mengejarnya, sebaiknya pertimbangkan masalahmu sendiri, ya. Kamu. Apa maksudnya ada orang yang menyamariku? Hesu ingin membalas dendam padaku dan ingin melapor kepada orang terkaya. Mungkin salah orang. Siapa namanya? Sister Yan, Sister Yan. Apa itu Song Yan? Aku akan pergi mencari orang untuk menyelidiki. Kau masuk dulu dan berlatih. Kenapa berhenti? Lanjutkan saja. Bukankah rumah ini diberikan oleh bos Gu kepadamu? Kenapa tiba-tiba ada anak kecil? Apa mungkin anak haram bos Gu? Jangan-jangan memang mirip. Ya, wah Yoyu, kamu dikhianati. Hahaha. Dia bukan anaknya Rufen. Anak kecil bisu ini adalah anak dari mantan istri kakakku. Oh. Si bisu kecil. Tidak mengenali bibi lagi? Lagi pula, Guru Feng sudah bilang, dia sama sekali tidak menganggapmu sebagai adik. Dia hanya menganggapku sebagai adik, kan? Seandainya dia yang menyelamatkanku saat itu. Rufeng, apakah kamu punya waktu sekarang? Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan denganmu. Kue semahal ini pasti belum pernah kamu lihat sebelumnya. Bibi kecil yang bisu ingin kamu mencobanya. Bagaimana? Kamu simpan baik-baik ya. Sekarang kamu sedang populer. Pak Gu tidak tahu. Aku sengaja ikut mempromosikannya. Kalau kamu mengungkapkan skandal, kalian berdua pasti akan celaka. Pak Gu yang single selama bertahun-tahun pasti karena saya. Saya pasti akan mengambilnya suatu hari nanti. Kenapa harus khawatir? Tapi, dia muncul di rumah Pak Gu. Dan sangat mirip dengan Pak Gu. Apa benar ada hubungan antara Anda dan Tuan Gu? Bibi kecil yang bisu memintamu untuk menemui nenek, iya? Yuyu, apakah kamu baik-baik saja? Hu Jiayan, apa kamu gila? Kamu berani bersikap seperti ini padaku? Hati-hati, aku akanku. Kamu pergi. Kamu berani menyakiti ya? Ibumu sudah aku kirim ke penjara. Kamu tidak keberatan jika ada satu lagi? Apakah kamu tahu bahwa Yuyu sekarang adalah bintang wanita paling populer di dunia hiburan? Bukan hanya bintang utama di dunia hiburan, cerita hiburan. Iya, Yuyu adalah yang teratas dalam cerita. 10 juta penggemar.
Setiap orang bisa menenggelamkanmu dengan satu ludah. Dan kita juga tahu bahwa Yueyu adalah tunangan Mer. Gu. Rumah ini adalah hadiah dari Tuan Gu untukku. Kakak ipar, tidak menyangka kamu bisa datang ke sini jadi pengasuh. Benarkah? Kalau begitu, aku akan segera menelepon Tuan Gu. Tuan Gu kapan datang ke rumahmu? Siapa He Yue? Kenapa dia tidak tinggal di sini? Bukankah itu putrimu? Halo, Feng Feng memberi kamu 10 menit. Kembali dan selesaikan masalah cintamu yang buruk. Guru Fu memberimu 10 menit. Kembali dan selesaikan masalah cintamu yang buruk. Kamu mengenal Gu Zong. Bagaimana kita menjelaskan jika Gu Zong datang? Dia pasti sedang mengancammu. Meskipun Rufu datang, apa kamu akan marah padaku hanya karena seorang pembantu? Aku adalah bintang utama cerita ini. Yueyu, aku lihat suaramu bagus. Bisa tolong mainkan untukku? Haha, anak kecil. Panggil aku Papa. Aku peringatkan kamu, jangan ganggu aku. Ada apa? Belum pernah aku lihat kamu secepat ini dalam keadaan darurat. Aku peringatkan kamu, jangan menggangguku. Aku sudah bilang jangan menggangguku. Hei Yue, apa kamu tidak pernah diberitahu? Aku sudah menghabiskan 5 tahun di penjara. Gu Jiayan, apa kamu sudah gila? Hati-hati, aku bisa langsung telepon CEO Gu sekarang. Kamu ini sengaja menyakiti artis. Aku akan membuatmu bangkrut. Tidak perlu dipukul lagi. Tidak perlu dipukul lagi. Tuan Gu tidak mau mendengarkan. Tuan Gu, cepat tangkap wanita gila ini dengan polisi. Tuan Gu, bulan depan saya masih ada film yang harus syuting. Jika karena wanita ini tertunda, semuanya akan berakhir. Jadi tidak perlu diambil ya. Apapun tidak perlu diambil lagi di masa depan. Percobaan pemerkosaan, masuk dan tunggu di situ. Siapa kamu? Bagaimana bisa CEO Gu tidak mengenali tunangannya sendiri? CEO Gu, Yueyu adalah tunanganmu. Seluruh perusahaan sudah tahu, tidak mengenal sama sekali. Heng Yue menuduh, akan menuntut sesuai hukum. Kalian semua adalah pendatang baru di dunia hiburan, kan? Kedepannya, selama ada proyek yang kalian ikuti, saya jamin tidak akan sukses. Apa yang terjadi dengan Yue? Bukankah itu semua kamu yang bilang? Mengapa Anda, Tuan Gu, harus membuat keributan hanya karena seorang pembantu? Yueyu adalah artis paling terkenal di perusahaan kita. Bagaimana bisa saya, demi adik perempuan, menarik diri selama 5 tahun? Apakah dunia hiburan akan berubah? Ya, adik perempuan bukan maksudnya seperti itu. Jiayin adalah satu-satunya putri dalam keluarga Gu. Anda, seorang bintang kelas 3, juga berhak untuk mengundang orang, kan? Gu Jiayin, putri dari Gu Si. Kisah putri kaya, tidak mungkin. Kakakku bilang, dia anak yatim. Itu karena kau bodoh. Hiburan cerita bisa membuatmu terkenal, tentu saja juga bisa membuatmu hancur. Peristiwa pembulianmu sudah menjadi trending topik. Merasa tenggelam dalam air liur itu sangat menyenangkan. Saya adalah bintang besar. Jangan sentuh saya akan meminta penggemar memelukmu. Bukan bunga muda yang sedang naik daun. Skandal perundungan. Gu Jiayan. Jin penjara. Sekarang mereka memaksa Yue menjadi orang gila. Tidak ada yang bisa dihubungi. Penyakitku sudah cukup untuk anak-anak kalian. Dr. Han. Di mana anakku? Gu Ying, anak apa? Gu Ying tidak hamil. Ada radang usus, sedang istirahat di ruang perawatan. Kau sudah datang. Kau tidak hamil, kau menipuku. Kau harus punya bukti, kau bunuh aku, kau tidak takut di penjara? Bagaimana kamu bisa punya anak? Kamu punya orang lain. Kamu sendiri yang sakit. Bagaimana bisa mengatur aku untuk mencari orang lain? Aku sakit.
Aku memang sakit. Saya mengidap kanker stadium akhir. Karena kau tidak punya anak, maka aku tidak bisa mendonorkan sumsum tulangku. Kau dan aku akan mati bersama. Carilah Gu Jiayi. Gu Jiayi adalah anakmu. Aku berbohong padamu waktu itu. Aku bisa hidup. Aku bisa selamat. Hahaha. Kalau aku bisa selamat, maka kita berdua akan hidup dengan baik. Sebenarnya, obat. Obat hahaha. Kamu tidak berguna dalam masalah ini. Bagaimana mungkin aku bisa menyimpan kamu? Hahaha. Yaya adalah anak Ru Feng. Jadi orang yang menyelamatkanku tahun itu benar-benar dia. Yin, apakah kamu berencana untuk memberitahu Ru Feng? Aku. Menara Su Feng. Lupakan saja, dia sudah memiliki seseorang yang disukai. Itu He Yue menyebarkan rumor, bukan dia. Saya mendukung keputusan putri saya apapun itu. Bahkan jika kamu tidak menikah seumur hidupmu, ibu tetap bisa menghidupimu. Mengapa Yaya tidak turun untuk menjemput ibunya hari ini? Obat. Yaya. Kenapa tidak berhasil mencocokkan? Dia adalah putri saya. Pasti bisa menyelamatkan saya. Meskipun itu anak kandung, belum tentu bisa berhasil mencocokkan. Lagi pula, anak ini bukan anak kandungmu, bukan? Anak lelaki itu. Saya berbohong padamu terakhir kali. WeChat tidak berhasil. Menipu. Bayangan kesepian. Karena aku tidak bisa hidup. Pergi. Jangan panik semua. Pergi. Halo 110 di sini diduga ada pelaku perdagangan anak. Kak, foldermu tertinggal di sini. Xia Ying dan Yaya diculik oleh Hesu. Apa? Yan, bangun, Yan Yang. Semua ini karena kamu membuat keluargaku hancur. Bahkan kamu masih selingkuh denganku. Hesu, kamu menculikku dan Yaya. Keluarga Gu tidak akan membiarkanmu lolos. Kau hanyalah anak angkat di keluarga Gu. Song Yan sudah bisa aku taklukkan. Keluarga Gu, tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Hahaha. Tuan Song. Bodoh, Tuan Song hanyalah barang tiruan. Kamu adalah putri besar keluarga Gu. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa begini? Itu adalah kepercayaan dari orang tua. Dulu kamu menyamar sebagai Ru Feng dan bilang telah menyelamatkanku. Sekarang semuanya ini hanyalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Akibat dari perbuatanmu sendiri. Aku tidak akan salah. Semua salahmu. Aku tidak salah. Salah. Benar, semua salahmu, kau bajingan.
Heiku. Jiang Ying, aku datang. Heiku, Heiku. Lepaskan aku dan Yaya. Jangan terus-menerus membuat kesalahan, Heisu. Heisu. Aku sudah stadium akhir kanker. Lebih baik kita mati bersama. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hati-hati. Rufeng adalah anakmu. 5 tahun yang lalu, kamu yang menyelamatkanku, tapi apa? Aku tidak ingin ini menjadi bebanmu. Kau memiliki hak untuk memilih hidupmu. Bodoh. Cincin ini. 5 tahun yang lalu aku sudah menyiapkan cincin ini. Ibu menyalakan kembang api. Ayah menemanimu bermain. Bagaimana, Yaya? Baik, kita pergi. Ayo, kita pergi menyalakan kembang api.